Pertama, stres. Yang kedua, depresi. Yang ketiga adalah kecanduan gadget. Yang keempat adalah cyberbullying, gitu ya. Yang kelima adalah bunuh diri. Kenapa sih di Indonesia itu masih ada bullying? Padahal kan seharusnya kita sesama masyarakat Indonesia dengan kekayaan yang beragam harusnya bisa sama-sama saling dukung, sama-sama saling support gitu, Pak. Iya. Ya, ini menarik. Bullying itu memang tidak bisa hilang di Indonesia. Karena kalau saya mengutip teorinya Prof. Renal Kasali ini, salah satu ciri khas bangsa kita itu adalah yang duluan ini bisa bermacam-macam ya. Yang duluan ini selalu ingin dihormati sama yang belakangan. Kalimatnya sederhananya begitu. Yang lahir duluan itu lebih tua kan berarti kan. Pengen dihormati sama yang lahir belakangan. Yang daftar di sekolah itu duluan. Pengen alias kakak kelas. Pengen dihormati sama yang lahir belakangan di kelasnya. Gitu ya. Nah, sehingga bullying di sekolah, bullying di kantor barangkali yang udah di situ duluan lebih lama ini ingin dihormati sama yang lebih baru. Faktor itu nggak bisa hilang. Jadi bullying itu akan selalu tetap ada ketika ada strata di situ. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih senior, selalu ingin dihormati sama bawahannya. Keinginan itu masyarakat Indonesia terpola seperti itu. Nah, kenapa ada cyber? Ya karena sekarang ruang mereka yang tadinya ruang sosial, real sosial situation, sekarang berubah menjadi bentuk-bentuk dunia maya gitu kan. Jadi di situ juga kebawa tuh karakter khas kita tuh di situ ya. Jadi bullying akan selalu tetap ada di situ gitu, karena memang faktor karakter kita salah satunya ya. Salah satunya. Yang kedua ya memang bullying kan bertujuan pastinya kan. Ya ada yang tujuan untuk agresi, yang tujuan untuk mencari perhatian, tujuannya untuk lebih dihormati atau mendapatkan benefit lain. Semua orang berkeliaran di dunia mayanya masing-masing. Di situ pula tempat bullying itu terjadi. Gitu. Sepanjang ada interaksi sosial, bullying ada. Masih bahas bullying nih Pak. Kalau misalkan kita ketemu kasus bullying, pasti kan itu ada jadi korbannya ya Pak ya. Nah, upaya apa sih yang bisa kita lakuin untuk kayak nyemangatin si korban bullyingnya Pak? Kan tidak menutup kemungkinan juga di sekitar kita juga pasti ada ya Pak yang jadi korban bullying. Nah, kita sebagai mahasiswa, orang tua, guru dan pihak lainnya, apa yang bisa kita lakuin untuk menanggulangi nilai bullying yang meningkat itu Pak? Kalau saya melihatnya ada dua sisi nih Pak. Pertama secara sistemik, yang kedua secara individual. Sistemik, sekolah-sekolah sekarang sudah semakin gencar. Ada pelatihan, ada seminar atau ada apapun itu yang sifatnya memberikan ruang diskusi ya untuk para siswa biar dia menjadi tahu, oh kalau begini tuh ini loh yang namanya bullying. Kalau kamu diperlakukan demikian ini bullying dan ini salah. Jadi kalian harus melapor. Jalur lapornya apa? Dibuatkan oleh sekolah. Lapor dulu ke sini, lapor ke sana dan sebagainya. Itu secara sistemik. Yang kedua, yang agak lebih susah, ini secara individual. Pelaku bullying itu menginginkan dua kondisi. Pertama, kondisi si korbannya itu harus dalam kondisi lemah, sehingga dia bisa menekan dan mendominasi. Dia harus dibuat lemah dan takut. Gitu. Yang kedua, harus dibuat tetap sendirian. Gitu. Nah, cara antisipasinya gimana? Lawan dua ini. Pertama, yang tadinya lemah, berani bersuara dulu. Gitu ya. Cari teman siapapun itu yang kamu berani ngomong ke dia. Mau sahabat, mau kakak kelas, mau guru, mau siapapun itu, pokoknya cari teman dulu. Gitu ya. Yang kedua, tidak sendirian. Gitu ya. Dibuat, ayo, kamu harus kemana-mana ditemani, kemana-mana ada yang mengawasi dan sebagainya. Jadi dua hal yang diinginkan oleh si pelaku ini tidak terjadi gitu ya. Dengan sendirinya pelaku, oh ini bukan lagi korban yang mudah untuk dia bully gitu ya. Jadi ketika dia sudah melakukan perlawanan, sudah tidak lagi memberikan rasa puas secara psikologis kan. Selain tujuan utamanya, ada perasaan menyenangkan
dari si pelaku. Iya. Ketika dibully, temannya ketakutan apa sampai sebagainya, itu happy. Ya, ada hormon endorfin dan sebagainya yang terjadi di tubuh si pelakunya itu, dan dia menyukai kondisi itu. Gitu. Ketika dia melawan, nah berarti kesenangannya itu sudah tidak ada lagi. Udah nggak asik tuh, gitu ya, gampangannya cari korban lain. Dia akan mengulangi ke korban lain yang dalam kondisi lemah dan sendirian. Tapi si pelaku itu bisa dikatakan punya ini gak sih Pak, sakit mentalnya gitu, kok dia bisa-bisanya merasa puas ketika sudah membuli orang gitu. Secara kemungkinan mungkin ada, tapi apakah benar ada atau tidak ya harus pakai pemeriksaan psikologis dulu ya. Kita mungkin ke psikolog, kemudian kita lakukan assessment di sana, dikasih psikotes dan lain sebagainya untuk mengetahui kondisi kejiwaannya si anak ini, gitu ya. Kalau memang sampai mengarah kepada gangguan-gangguan psikologis juga ada, gitu ya. Cuman kan sekarang kita ini sudah dibikin puas ketika si pelaku menyatakan bahwa ya udah deh saya bersalah, ya udah minta maaf, sudah selesai anggapan orang kan. Oh udah selesai, udah si pelaku minta maaf, tidak akan mengulangi lagi, selesai. Tapi ketika dia punya gangguan kejiwaan, dia akan mengulanginya lagi ke orang-orang yang menurut dia lemah gitu. Jadi memang penanganannya memang harus lebih jauh lagi gitu kan. Cuman kita belum sampai level itu kayaknya. Nah terus juga ngebahas tentang alat tes yang tadi Bapak sudah sebut di barusan itu kan, kalau misalkan kita mau tahu nih kesehatan mental kita bisa pakai alat tes ya Pak. Nah sekarang kan di internet itu tersebar banyak banget Pak alat tes. Terus juga remaja yang sekiranya dia lagi banyak masalah, terus dia langsung diagnosa dirinya depresi, stres dan segala macam, dia kan langsung pakai tuh Pak alat tes itu. Nah itu tuh kira-kira hasil dari alat tes itu akurat atau enggak Pak? Atau bisa juga jadi bahan rujukan buat kita nanti ke psikolognya atau ke psikiaternya Pak? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan mewakili orang-orang psikologi ini ya. Harus saya jelaskan sedetail mungkin. Jadi begini, atau sejelas mungkin. Alat tes psikologi yang sudah baku itu melalui proses pembuatan pengujian yang sangat panjang, bertahun-tahun dengan responden yang banyak sekali, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang diuji itu alat sampai benar-benar menghasilkan sebuah alat tes yang akurat. Sampai segitunya tuh alat tes yang baku ya, yang digunakan oleh para psikolog di biro dan segala macam di seluruh dunia. Ini tiba-tiba dengan kemajuan teknologi, orang bisa bikin alat tes semudah itu tanpa pengujian yang ketat dan kemudian disebarkan di internet. Memang gratis, ya kan, banyak sekali yang gratis. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika kita coba alat itu, karena tampilan visualnya menarik tuh, misalnya website itu, seakan-akan kita percaya penuh sama hasil alat tes itu. Dan banyak orang terjebak dengan percaya penuhnya tadi, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat. Saya punya teman sesama dosen juga, padahal dosen, gitu ya. Suatu hari adik kandungnya mau pilih jurusan, mau kuliah pilih jurusan tertentu. Dari kecil sudah dipersiapkan belajar ini itu yang arahnya ke jurusan tersebut nih, di cita-citanya. Begitu mau kuliah, kemudian si adiknya ini coba tes online yang gratis itu. Ternyata begitu tes, hasilnya tidak disarankan untuk ambil jurusan yang udah dia persiapkan dari dulu, yang dia cita-citakan. Disarankan dan percaya. Akhirnya apa? Wah, nangis terus beberapa hari dalam kondisi nangis, sedih dan sebagainya, karena wah ternyata saya nggak bisa ke sana, merasa sia-sia, hasil tesnya tidak memperbolehkan saya ke sana dan sebagainya. Coba itu bayangkan. Keluarga terdidik ya, yang kakaknya kebetulan teman saya dan sama-sama dosen, juga percaya dengan hasil tes itu.
gitu ya. Juga percaya dengan hasil tes itu, sampai pada akhirnya adiknya milih jurusan yang di luar yang dia cita-citakan. 1-2 tahun kemudian terpaksa berhenti kuliah karena merasa nggak cocok. Coba begitu ditelusuri, kenapa? Ya dulu pernah ikut tes itu di internet. Aduh, saya bilang. Jadi saran saya, kalau memang betul bahwa ada tes psikologi, misalnya tes minat bakat, ya, kita bisa melakukan tes tersebut untuk melihat potensi kita apakah sesuai atau tidak dengan cita-cita yang kita inginkan. Nah, pilihlah alat tes yang memang benar-benar asli, ya, yang terpercaya. Datang ke biro psikologi, ke klinik psikologi, atau ke rumah sakit yang di situ ada jasa psikologinya. Kemudian lakukan alat tes, pengujian di situ. Ya mungkin berbayar gitu ya. Tapi kan hasilnya akurat gitu ya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, ini yang paling sering juga nih, yang perlu saya garis bawahi. Stres, kecemasan itu berbeda dengan depresi. Kalau stres dan kecemasan itu boleh jadi kondisi normal gitu ya, tidak masuk ke kondisi klinis, tidak membutuhkan sebuah asesmen klinis yang sangat akurat. Tapi kalau depresi, kita tidak boleh atau tidak bisa menjudge diri kita ini sedang depresi. Kan anak muda zaman sekarang, udah stres banget nih, padahal levelnya cuma stres. Aduh, gua lagi depresi gitu ya. Udah gitu tes tuh Pak, tes nilainya, aduh depresi berat. Depresi gitu ya. Padahal saya katakan berkali-kali, depresi itu kasus klinis, Mbak, yang hanya bisa didiagnosis oleh profesional, oleh psikolog, oleh psikiater dan lain sebagainya. Pokoknya profesional, melalui serangkaian tes dulu. Jadi nggak bisa tahu-tahu kita menjudge diri kita, aku depresi nih, nggak bisa ikutan deh, aku lagi depresi, ntar aja gitu ya. Nggak bisa begitu. Ya, sama seperti analoginya orang yang demam berdarah gitu ya. Kan dokter nggak juga langsung datang, kayaknya kamu demam berdarah. Nggak langsung dong. Ke lab dulu, diambil sampel darahnya, diuji sampel darahnya, baru bisa menegakkan diagnosis. Oh, Anda demam berdarah. Oh, Anda tipes gitu. Sama kayak depresi. Depresi diuji dulu. Begitu udah keluar hasilnya, memang ada simptom-simptom depresinya, baru kita bisa bilang ada depresi gitu. Kalau stres mah oke lah, itu ringan gitu ya. Normal mungkin ya Pak ya? Mungkin normal, iya. Nah itu, jadi jangan, garis bawahnya adalah jangan mudah percaya dengan tampilan visual yang sepertinya meyakinkan di internet. Tes psikologi gratis gitu, aduh jangan. Hampir semua kayaknya di internet gratis ya, Pak. Betul. Mungkin ya Pak, pertanyaan saya mengenai alat tes psikologi juga udah terjawab. Jadi teman-teman jangan asal ngambil tes di internet untuk ngelihat tingkat kecemasan kita, tingkat kesehatan mental kita. Jadi kita benar-benar harus teliti nih, kita bisa datang ke tempat klinis psikologinya ya Pak ya, terus ke psikiater. Jadi jangan asal. Terus juga mungkin nih Pak, saya pengen minta rekomendasi dari Bapak, kiat-kiat atau cara apa sih yang bisa kita sebagai remaja lakukan untuk tetap mempertahankan kesehatan mental kita di era yang sekarang ya Pak. Apalagi sekarang kan bulannya yang banyak nikah nih Pak, yang remaja kan pasti aduh teman-teman udah nikah terus aku belum, terus aduh teman-teman udah skripsi, aku masih ngulang lagi, kayak gitu. Gimana sih Pak caranya untuk tetap ngejaga kesehatan mental kita? Ya, oke. Kesehatan mental itu kayak garis ya. Kalau kita analogikan seperti garis lurus, yang sebelah kanan ini kondisi sehat mental, yang sebelah kiri kondisi sakit mental ya. Dan kita ada di garis itu. Setiap hari kita bolak-balik garis itu. Kadang ke kanan dalam kondisi sehat gitu ya. Kadang pada satu sisi kita ke kiri gitu. Misalnya lagi apa nih? Yang tadi Mbak misalnya ya, skripsi deh gitu ya. Teman-temannya udah pada skripsi nih, udah selesai bahkan ya, udah wisuda nih. Kita lagi ngerjain skripsi gitu ya. Nah begitu mau kondisi ketemu saudara, misalnya lebaran silaturahmi gitu ya, kumpul, pasti ditanya kan, termasuk yang belum nikah, ya kan pasti ditanya.
Itu hari-hari sebelumnya menjelang dia akan mau kumpul, dia ada jalan, kalau di kontinum tadi dia akan bergerak ke kiri, muncul kecemasan, aduh ntar ditanya lagi sampai di mana skripsinya, kenapa belum nikah dan sebagainya, tahun ini alasannya apa ya. Nyari alasan tahun lalu udah kasih alasan ini, tahun ini apa ya gitu tuh, makin stres tuh dia tuh, semakin mendekati hari H dia seperti berjalan ke sebelah kiri gitu ya. Nanti sakit perut lah, mau berangkat aduh sakit perut, jadi pusing, emahnya kambuh kalau yang punya sakit mah dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi itu tuh ya, sakit mental gitu. Nanti kalau udah selesai ya dia akan sehat lagi mentalnya gitu ya. Jadi kondisi sakit mental itu tidak ada yang tiba-tiba sakit. Pasti ada prosesnya. Pasti ada proses yang semakin lama semakin kesini kalau belum terselesaikan. Iya. Gitu ya. Kalau belum terselesaikan, misalnya tadi yang menikah tadi, makin lama bukan cuman masalah ditanya sama keluarga, tapi juga kan perempuan punya waktu reproduksi ya. Iya. Yang ketika sudah mendekati fase akhirnya itu semakin cemasnya semakin tinggi tuh. Gitu. Aduh belum nikah, belum lagi nanti punya keturunan dan sebagainya, umur udah segini gitu. Udah makin kesini nih. Gitu. Jadi kondisi kesehatan mental itu dimulai tidak secara tiba-tiba kita berada dalam kondisi kiri yang mengkhawatirkan. Tapi itu berjalan dari awal-awal dulu. Nah, gimana sebaiknya, pertanyaan Mbak Anggi tadi, sebaiknya kita sadar bahwa ketika kita menjurus ke sebelah kiri, oh kita lagi punya masalah nih. Selesaikan sesegera mungkin. Sebelum permasalahan itu menjadi lebih berat secara psikologis, gitu ya. Sebelum menjadi lebih berat psikologis, diselesaikan. Gitu. Ada pekerjaan susah, ya udah dicicil dulu deh gitu. Biar enggak nanti deadlineer itu lebih stres lagi kan gitu ya. Nah, segala hal jadi gangguan mental itu tidak dimulai tiba-tiba besar, tapi dari kecil. Nah, dari kecil sebaiknya kondisinya adalah kita bisa mengenali oh ini berpotensi besar nih, gitu ya. Masalah ini berpotensi besar, jadi sebaiknya kita selesaikan di depan. Kasih skala prioritas. Kita beresin ini dulu, misalnya kayak gitu. Termasuk pekerjaan-pekerjaan di kantor yang itu membutuhkan tanggung jawab kita, bikin skala prioritasnya sebelum sampai deadline waktu yang bikin kita cemas dan stres dan jadi sakit mah dan sebagainya gitu. Berarti kalau misalkan kita udah ada di posisi yang sakit mentalnya nih Pak, itu tuh ngaruh gak sih sama kesehatan fisik ya. Pak? Yang tadi ya, ujung akhir dari kontinum sebelah kiri ini itu adalah gangguan mental. Ya, gangguan mental berat ya bisa macam-macam ya. Bisa depresi berat, bahkan bisa mengarah kepada skizofrenia alias gila. Udah semakin ke ujung sini, udah nggak bisa kita menyelesaikan sendiri. Udah perlu bantuan profesional, udah perlu bantuan psikolog, psikiater, pakai obat, pakai terapi dan sebagainya. Kalau udah semakin ke ujung kiri, makanya sebelum ke sini beresin dulu, gitu ya. Sepanjang bisa dikerjakan sendiri, selesaikan dulu sendiri. Apa sih pesan yang pengen Bapak sampai ini kepada remaja mengenai mental health-nya Pak? Ya oke. Hal yang paling urgent adalah relasi sosial. Sekarang semua remaja, bahkan hampir kita semua, itu semakin asik di dunia mayanya masing-masing. Lupa bahwa kita punya dunia nyata yang perlu dirawat, perlu dijaga. Sama orang tua, sama saudara, sama tetangga, sama teman-teman di sekolah, sama guru, dan sebagainya. Itu perlu dirawat juga. Jadi jangan cuman ngobrol sama teman-temannya di dunia maya saja. Ini yang pada akhirnya kita tidak belajar hal yang penting, misalnya empati. Empati itu lahir dari relasi sosial secara langsung. Empati tidak lahir atau sulit sekali lahir dari relasi sosial melalui dunia maya, gitu kan? Iya. Ada kerabat yang meninggal pakai emoticon yang sedih, belum tentu sedih tuh aslinya, gitu. Hanya partisan aja, partisipasi. Oke deh, orang lain bilang turut berduka cita, kita juga deh. Bahkan udah ada apanya tuh? Yang stikernya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa turut berduka cita, udah kirim stiker aja, udah selesai permasalahan. Nah, empati, simpati dan lain sebagainya
perasaan khas manusia itu wajib ditumbuhkan lewat relasi langsung. Jadi hubungan manusia dengan manusia tidak bisa tergantikan oleh gadget. Enggak kebayang dunia di depan nanti yang megang anak-anak muda zaman sekarang yang nggak ada empatinya. Coba bayangin, ada orang yang kecemplung nggak ditolongin, difoto, ya kan, divideoin, diupload. Bukannya dibantu tuh. Ada yang kecelakaan depan mata malah di komenin inilah itulah segala macam. Bahkan itu udah terjadi ya Pak ya. Sudah terjadi, betul. Kayak gitu sih, Pak. Iya. Apa cikal bakalnya udah banyak tuh yang kayak begitu. Bayangin nanti semua orang begitu coba. Mungkin 5-10 tahun ke depan semuanya berpola sama, terus empatinya nggak ada. Kita ini manusia atau bukan gitu kan? Orang hewan saja punya empati dengan hewan yang lainnya. Jadi itu ya. Jadi sifat-sifat khas alami manusianya ketika internet hadir, gadget semakin canggih, justru semakin berkurang karakter khas manusia kita ya. Itu yang dikhawatirkan. Oke, baik Pak Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kita sosialisasi secara langsung kepada kerabat dekat, jangan cuma lewat handphone, karena menjalin relasi itu nggak cuma lewat handphone ya Pak ya. Betul. Bisa dengan sosial, karena sebaik-baiknya komunikasi adalah komunikasi yang secara langsung. Kan kalau di handphone kadang kita kayak nerima pesan ini, nanti kita ngebacanya apa, padahal nada dia ngirimnya tuh beda ya Pak ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi, dadah.